Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur dan berterima kasih karena keuskupan selalu memberikan pencerahan kepada kita apa artinya hidup berkeluarga, dan dia menyadari bahwa keluarga adalah gereja mini. Maka untuk perkembangannya gereja maka dimulai dari perkembangan keluarga. Di dalam pertemuan yang pertama, Bapak Ibu sekalian, tema yang pertama adalah keluarga sumber sukacita. Keuskupan atau gereja secara sadar bahwa semua sukacita itu sumbernya dari keluarga, bukan di luar keluarga. Karena hari-hari itu kita berada bersama keluarga. Itu harus kita sadari, sehingga kita harus mengutamakan keluarga. Dan kesadaran ini pun juga baru saya sadar, terus terang sekalian. Ya mungkin Bapak Ibu juga ada yang sudah, tapi rasa-rasanya bahwa kita selama ini merasa kalau sumber kebahagiaan itu selalu beradanya di luar keluarga. Lalu apa-apa sedikit lari keluar kemana, ke pub, kemana ya cari-cari itu. Padahal sumber kebahagiaan itu sebenarnya tidak terlalu jauh dari kita, yaitu ada di dalam keluarga, ya. Karena tempat kita berkembang itu ada di sana, baik secara rohani maupun secara fisik juga itu ada di keluarga. Kita mau jadi apa, segala macam, kita ada keluhan apa, ada masalah apa, yang tahu keluarga. Maka gereja itu memastikan bahwa kalau mau hidup bahagia itu mulailah dari keluarga. Maka konsep pengembangan gereja itu yang disebut gereja mini itu ada di dalam keluarga. Dalam perkembangan di bacaan di tema yang pertama, gereja menyadari bahwa untuk mendapatkan keluarga sebagai sumber sukacita itu tidak gampang. Karena apalagi dengan kondisi saat ini. Kondisi saat ini dilihat bahwa keluarga saat ini mengalami banyak krisis iman. Krisis iman dalam arti, ya boleh dikatakan seperti bacaan yang tadi, banyak umat kita menjadi Katolik. Orang lebih mengutamakan kerja daripada kehidupan rohani. Tidak pernah mengimbau kerja. Ya udahlah, gereja nanti, doa nanti. Yang penting cari duit dulu, mumpung masih muda, mumpung masih nanti kalau sudah tua mau pensiun baru rajin-rajin lah. Tapi juga ada yang sudah pensiun juga malas juga. Ya tadi Pak Willy itu bilang kapal selam, kapal selam seperti itu. Ada krisis iman di situ, ya. Jadi ada benturan antara mengejar ekonomi dengan kehidupan spiritual. Tapi lebih banyak yang dilihat adalah kita mau kejar dari kepentingan ekonomi, karena ekonomi itu lebih nyata. Kalau dilihat orang akan menjadi luar biasa, keluarga itu hebat, ya seperti itu. Nah itu yang kita kejar jadi hari itu. Padahal kita tahu bahwa kalau sudah itu semua ada, apa tidak ada masalah, itu belum tentu. Ini disampaikan oleh gereja, maka perlu kita mengimbangkan itu antara doa, ya kehidupan rohani, ya dengan kehidupan dari sisi ekonomi. Lalu yang kedua, benturan kedua adalah dalam hal terjadinya keluarga krisis moral. Di satu sisi orang tua mengajarkan hal-hal yang baik, tapi di luar sana lewat internet mereka mendapatkan informasi-informasi yang berbeda, katakan budaya narkoba, judi dan sebagainya. Mungkin orang tua mengajarkannya yang baik, tapi di kehidupan di luar sana itu akan berbeda. Ini menjadi tantangan kita. Lalu krisis yang lain adalah kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan berbuat dosa pun sudah sampai saat ini yang dilihat oleh gereja adalah kayaknya kalau berbuat dosa itu ya biasa aja, itu sudah tidak ada beban, tidak ada perasaan bersalah. Karena tidak ada perasaan bersalah, mau mengaku dosa juga sakramen tobat itu nggak pernah dipakai.
Padahal itu anugerah yang terbesar untuk kita kembali kepada Tuhan. Pernah nggak Bapak Ibu merasakan ketika kita berdosa, mau berdoa saja di depan patung Bunda Maria itu malu lihat wajahnya, kan? Karena begitu. Kita merasa tidak layak, atau kita ke gereja kayaknya tidak layak. Ya cuman karena menangin istri anak, nanti sebagai kepala keluarga nggak enak ya kalau nggak sambut ya. Padahal hatinya butuh layak kan, kadang gitu. Atau juga seorang istri itu, wah nggak enak karena diberi sambut. Nanti suami saya bilang apa, anak saya bilang apa, kok mama nggak ya, seperti itu ya, seperti itu ya, kadang-kadang begitu ya, seperti itu. Nah itu krisis ya. Saya teman-teman, ketika kemarin di gereja tanggal berapa itu di Cibinong ngakuin dosa, yang ngaku dosa sedikit, padahal ini cuma 2 hari kan ya. Padahal Paus Fransiskus bilang itu pengakuan dosa siapnya 24 jam, pastornya harus siap 24 jam. Tapi ngomong siap 24 jam, yang ada cuma sedikit yang mau mengaku dosa ya, seperti itu. Nah ini kita tidak pernah memanfaatkan ini sakramen tobat ini, padahal itu luar biasa dasarnya ya. Ketika kita merasa bersalah, begitu sudah mengaku, biasanya keluar dari kamar pengakuan itu kan pasti rasanya plong kan. Pernah nggak Bapak Ibu kalau keluar dari kamar pengakuan itu plong, kayak aduh terbebas gitu ya, seperti itu. Nah itulah karunia-Nya. Lalu yang ketiga gereja melihat adalah krisis kesetiaan ya, kesetiaan ya, setia antara suami istri, setia dengan anak dan sebagainya ya. Bicara monogami mungkin dianggap sekarang orang luar sana bilang orang Katolik jadul monogami begitu, seperti itu. Nah apakah kita juga apa nanti kalau misalnya bukan monogami sudah bahagia kan? Apakah sudah bahagia? Tadi saya tanya beberapa teman yang hidupnya bukan monogami, malahan dia bilang lebih tidak bahagia karena ketika pergi ke istri satu disindir, ke istri satu lagi sindir, oh di sana lebih enak ya mas, gitu. Lama-lama cepat mati. Banyak teman saya yang istrinya 2 itu karena mati karena disindir terus oleh istrinya. Istri tua disindir, oh tadi lebih enak sana ya makanannya ya, lebih itu. Oh sindir, akhirnya nggak nafsu. Ke situ lagi, oh di sana tadi lebih bagus ya. Oh lama-lama memang pertamanya wah cuek, tapi meresap juga ke hati, lama-lama mati ya, seperti itu. Nah, tinggal bapak-bapak, ibu-ibu mau monogami, mau poliandri, monggo, tapi coba pikir baik-baik ya. Ini Yesus itu sudah membawa yang terbaik kita. Kayaknya satu aja ada setengah mati ngurusnya ya kan Bapak Ibu, satu aja setengah mati ngurus, apalagi mau 2 ya. Saya punya pengalaman, beberapa teman saya 3 orang saya tanya, dia bilang tidak happy, dia bilang sakit hati, maafkan kalau Bapak karena tidurnya di tempat lain ya, karena gak bisa disindir terus tiap hari, bola balik sindir, bola balik sindir, yang mana bahagianya kalau disindir terus ya, seperti itu. Lalu krisis keteladanan, dan itu juga memang yang dilihat oleh gereja bahwa kita sekarang lagi krisis teladan. Ya banyak orang tua, ya saya juga sebagai orang tua begini, banyak mau bilang tidak boleh ini ke anak, tapi menjalankannya sulit. Kalau rajin berdoa, rajin tapi sekarang menjalankan. Nah ini juga pertanyaan buat kita orang tua, apakah kita sudah memberi teladan ya, karena anak-anak sekarang itu tidak perlu banyak diajari tapi teladan ternyata pada kesimpulannya. Nah ini juga krisis kasih sayang ya, krisis kasih sayang ini yang gereja melihat bahwa masyarakat sekarang, keluarga sekarang krisis kasih sayang. Bayangkan kalau orang tuanya kerja dari pagi, jadi belum lihat matahari, pulang juga belum lihat pulang dari pagi berangkat jam 5, pulangnya sampai jam 8 malam. Begitu jam 8 malam anaknya sudah tidur atau istrinya juga sudah tidur atau sebagainya atau sebaliknya, seperti itu. Jadi
eh, barangkali solusinya adalah ya kita punya kesempatan satu hari, misalnya hari Minggu, hari libur, itulah yang bisa digunakan untuk saat ini, seperti itu. Dan di pertemuan pertama itu sudah kita diberi panduan itu ya bagaimana supaya keluarga kita sebagai sumber sukacita, yaitu memakai bacaan Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan 11 ya tentang Yesus membuat mujizat pertama kalinya itu situ. Bapak Ibu bisa menghayati itu bagaimana peran Maria sebagai ibu, sebagai orang peduli ketika kondisi di dalam pesta itu kekurangan anggur. Nggak disuruh, dia juga tamu undangan kok. Dia bilang, Yesus tolong. Tapi dia yakin dan percaya kepada Yesus, ya putranya itu. Dan juga Yesus mau melakukan apa yang diminta. Jadi ada saling pengertian yang ada di sana. Jadi ada komunikasi, ada saling pengertian, sehingga kondisi pesta itu menjadi sangat luar biasa dan mendapat pujian. Pujiannya adalah bahwa Anda memberikan yang terbaik di akhir, ya pesta. Nah, jadi artinya bahwa di dalam keluarga itu sedapat mungkin berusaha memberi yang terbaik. Kalau mau memberi terbaik harus ada komunikasi seperti itu. Lalu di dalam pertemuan kedua, Bapak Ibu, keluarga sebagai komunitas hidup dan cinta. Nah, itu sambungannya, ya. Permasalahannya dikemukakan, lalu kita masuk permasalahan itu, maka jalan keluarnya adalah kita harus ada komunikasi, pengertian, dan memberi yang terbaik. Itu yang disampaikan tadi dalam cerita mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus. Dalam pertemuan kedua dengan tema keluarga sebagai komunitas hidup dan cinta, Bapak Ibu kita semua disuguhkan tentang cerita tentang Maria dan Marta dan Yesus. Kalau Bapak Ibu membaca dalam bacaan itu untuk agar keluarga menjadi komunitas cinta, maka disarankan adalah kapan kita berperan sebagai Maria, kapan kita berperan sebagai Marta, harus bisa membedakan. Kalau memang pas saat kerja, ya kerja sebagai Marta. Kalau pada saat berdoa, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, ya berlakulah sebagai Maria. Jangan dicampur, lagi berdoa, mikir kerja, atau sebaliknya, lagi kerja, maunya doa. Jadi ternyata yang diminta adalah fokus. Nah, itu yang disampaikan, fokus. Sehingga itu yang ditegur oleh Yesus kepada Marta. Karena dia nggak fokus. Lagi sekarang suasananya lagi ngomong tentang firman Allah, tentang doa, segala macam. Tapi Marta sibuk-sibuk punya kan. Bukan tidak boleh oleh Yesus, tapi lihat harus fokus mana dulu, ya seperti itu. Itu kalau mau kita menjadikan keluarga sebagai komunitas hidup dan cinta, harus fokus kapan kita berdoa, kapan kita bekerja. Kalau kerja sungguh-sungguh. Kalau juga berdoa dengan hati, seperti itu. Lalu di pertemuan ketiga, Bapak Ibu sekalian, kita harus bangga sebagai orang tua, ya. Pertemuan ketiga itu bacaannya, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus bangga menjadi orang tua? Dalam bacaan itu, ya, bacaan dari Injil Matius bab 1 sampai 2 itu sebetulnya menceritakan kepada kita harus bangga menjadi orang tua. Karena kita menjadi orang tua itu karena dipersatukan oleh Allah, ya, dipersatukan oleh Allah. Jadi yang mempersatukan suami istri itu menjadi orang tua itu bukan oleh siapa-siapa. Kita harus bangga itu adalah oleh Allah sendiri. Jadi ketika kita ada masalah, karena dia yang mempersatukan, kita tinggal minta ke dia, tinggal bisik, bos, kami lagi ada masalah ini, tolong bantu dong, seperti itu. Karena dia yang mempersatukan kita. Jadi kita harus bangga.
Ya, kita harus bangga sebagai sebagai orang tua, karena tidak ada di bacaan kitab yang lain bahwa yang mempersatu kita sebagai Palestina, yang mempersatukan kita adalah Allah sendiri, seperti itu. Nah, lalu yang terakhir yang hari ini Bapak Ibu sekalian tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak itu bahwa spirit keluarga Kristen. Kalau di dalam bacaan kata spirit itu kan harus memberikan semangat itu ya, harus bangga gitu loh, jadi misalnya sebagai keluarga. Karena apa bangga? Ya pasti kalau berbahagialah orang miskin. Saya miskin aja di hadapan Allah, tapi saya itu harus berbahagia. Ngomongnya di sini tidak ada bilang semua diawali kata berbahagia, itu spirit. Jadi berbahagialah sebagai orang, sebagai keluarga Kristen. Harus ada spirit itu. Karena kalau tanpa ada spirit itu cepat loyo, ada masalah sudah loyo. Padahal seharusnya kita harus berbahagia, ya. Harus berbahagia. Ya, saya selalu ingat ngomongnya Pak D, happy aja lah ya. Happy, apapun masalah happy. Seperti itu. Kita harus selalu berbahagia. Nah, saya lihat bacaan ini itu seperti dalam buku Law of Attraction. Law of Attraction begini. Apa yang kita tabur kita akan tunai. Begitu, tunai. Nah, saya ceritakan sendiri bagaimana hukum cinta itu bekerja, Bapak Ibu sekalian. Hukum cinta itu begini. Di dalam diri manusia itu ada perasaan, ada pikiran. Ya, saya bicara mulai perasaan. Ya, kalau ada perasaan ada di perasaan. Kalau perasaan cinta, kalau perasaan cinta ada perasaan tiada. Kalau rasa dendam, dengki, amarah, dan sebagainya yang jelek-jelek itu dia artinya tidak punya perasaan cinta. Tapi kalau damai itu membawa damai, sejahtera, senyum, tanpa pokoknya yang baik-baik kepada orang lain, segala macam itu baru namanya perasaan cinta. Dan hebatnya perasaan kalau cinta ini itu seperti magnet, Bapak Ibu ternyata. Saya waktu itu belajar komputer di tempat Pak Manurang, segala macam moto saya adalah moto cinta itu ya, moto cinta. Walaupun saya sendiri juga ya masih hati keras lah seperti itu, tapi proses ke sana ada seperti itu. Ternyata cinta itu adalah suatu magnet. Itu hasil penelitian, suatu magnet begini. Makin besar kita berbuat tentang cinta, maka cinta kita makin magnet. Magnet kita menjadi besar, yaitu magnet cinta. Makin kita berbuat yang dendam, dengki, amarah, benci, benci, mutung, segala macam, itu juga cinta kita mengecil. Nah, apa artinya cinta itu seperti magnet tadi itu? Ternyata bisa digunakan, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita itu banyak cinta, magnet kita menjadi besar. Begitu magnet itu menjadi besar, apa saja ngomong kita, apakah saja permintaan kita bisa kita attract dengan cinta. Itu sehingga tadi di dalam itu akan layak untukmu. Tapi kalau kita cintanya dendam, dengki, marah, maka kita maka yang besar adalah kebencian itu. Maka yang ditarik juga adalah sama, yang selevel dendam, dengki itu yang ditarik. Maka kita akan nanti bermasalah lagi. Nah, kalau kita tidak segera memperbaiki itu, maka tugas kita adalah sebagai orang memperbesar energi cinta, supaya apa saja yang kita minta, kita doa bisa kita tarik, ya. Bisa kita tarik, apapun, tiba-tiba bantuan ada aja, ya. Tiba-tiba ada bantuan ada saja. Kami di dalam keluarga ini banyak masalah, tiba-tiba ada saja bantuan, ya. Memang susah kalau menghadapi masalah, tapi ada saja penghiburan. Ada saja, bahkan berlebih-lebih, bukan hanya dari segi materi, seperti itu. Nah, itu kalau bisa jauhkan hidup keluarga kepada orang lain, kepada siapa, dendam, dengki, amarah, putus asa, dan sebagainya itu, karena itu akan memperbesar energi kebencian. Karena energi kebencian, sehingga orang kita bisa lihat, orang itu ya habis masalah lagi loh, jatuh. Oleh sebab itu, cek kesehatannya. Itu aja pada buku itu cek
berapa banyak dia energi cinta, berapa banyak energi kebencian. Kalau banyak energinya maka dia akan susah terus susah, dan itu tidak bisa tertolong. Yang bisa menolong itu ternyata bukan orang lain, ternyata hanya bisa oleh diri sendiri. Menolong diri itu berada di sendiri. Nah itu adalah energi cinta. Jadi salah satu kita harus bangga sebagai orang Kristen bahwa yang mengajarkan pure tentang cinta adalah orang Kristen. Maka gunakan energi itu, karena energi itu bisa kita gunakan untuk menterek. Nanti kita di buku itu bilang begini. Coba nanti Anda cek aja. Kalau ada tiba, wah ada yang orangnya hoki ya, suka dapat undian, dapat ini pokoknya enak sekali hidupnya, ya kan? Ada yang orang begitu, berenergi cinta. Dan biasanya orang-orang seperti itu, orangnya wajahnya itu keep smiling, ya, keep smiling. Wajahnya, ada orang wajah baru ngomong aja sudah ini enak lihatnya, senyumnya mengenakan. Itu wajahnya itu karena ekspresi yang ada di sini ternyata dari dalam. Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang Chinese ketika mau bulan Imlek ya. Di Tiongkok sana itu ada pelatihan yang namanya pelatihan hoki. Pelatihan hoki selama 1 bulan. Seluruh daratan Tiongkok itu tradisi kultur itu ada pelatihan. Pelatihan cuma satu, yaitu latih senyum. Latihan. Katanya orang yang bisa bisa berbisnis dan hoki kalau orangnya tersenyum. Ya benar. Siapa yang orang mau berdagang kalau orangnya mukanya merenggut? Nyamuk aja takut. Ya kan? Setan aja takut kalau lihat muka begitu. Apalagi muka yang benci-benci, takut orang. Dendam sana, dendam sini, takut. Nah itu pasti akan susah. Di keluarga itu akan susah. Maka kita coba memperbaiki itu, minta pertolongan Allah untuk memperbaiki bagaimana memperbesarkan energi cinta itu supaya dengan begitu kita bisa menterek, sehingga baru dipikirkan sudah datang, karena perasaan itu kan itu dasar, itu perasaan cinta itu cinta. Buktinya perasaan itu dasar itu begini, kita anak kita jauh lalu kita kangen sama dia, dan pada saat yang sama dia pasti ingat kita juga kok itu. Atau seperti bapak ibu pada saat lagi pacaran dulu, pas lagi kangen sama pacar, pada saat yang sama juga pacar kita juga lagi gelisah, ganti baju, mau baju apa yang cocok ya kalau ketemu kan begitu ya. Bisa 1 hari itu bisa ganti baju berapa kali, akhirnya kembali lagi ke baju yang sama, ya kan, seperti itu. Nah itu dasarnya perasaan itu. Atau kita contoh nonton orang lucu kita ketawa, apa hubungannya dengan dia? Atau orang buat susah, orang lagi susah kita menangis. Nah itu dasarnya gitu. Jadi kalau perasaan cinta itu kita kembangkan itu, maka magnet kita itu menjadi besar, maka bisa kita mengattract apa yang kita inginkan. Ini tadi di bacaan yang terakhir itu, ini hukum tebar tunai, law of attraction, ya bahasa kerennya. Jadi apa yang kita inginkan. Kalau ya berbahagialah orang yang lemah lembut. Jadi orang yang lemah lembut dia akan memiliki kerajaan surga. Tidak ada yang bilang orang yang benci dapat begitu. Orang yang benci akan mendapat yang enak, ngomong orang dendam, dengki, omong kosong, nggak ada itu. Yang kita nggak ada. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja sekedar benang merah. Semoga ini berguna bagi kita semua. Harapannya adalah kita menjadi keluarga yang magnet cintanya makin hari makin besar. Mungkin itu saja, terima kasih.